Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Firmandi Saputra. Kode sahamnya BES, nama perusahaannya yaitu PT Bekasi Pajar Industri Estate Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BES, BEST, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini diawali dari bulan Januari itu cenderung sideways, kemudian di bulan Mei mulai naik, terus naik mencapai puncak tertinggi di harga 187, tepatnya pada tanggal 12 September. Kemudian setelah itu harga sahamnya turun kembali. Nah, sekarang kita ingin lihat selama sebulan lebih terakhir ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Kalau ada ya, kalau tidak ya kita lihat semi retailnya seperti itu. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya BES. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 03, kemudian bulan 10 Oktober ya, sampai dengan tanggal 11 November 2022 kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bekasi Pajar Industri Estate Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di sini mereka naik ini mereka markup terus jualan lebih banyak, kemudian di sini juga mereka jualan, sehingga kalau diakumulasi selama sebulan terakhir mereka masif distribusi seperti itu. Nah, artinya kalau mereka distribusi berlanjut, ya potensinya turun lebih dalam itu kembali ke level supportnya ya di harga 100-an sangat berpeluang terjadi. Tetapi bisa saja di sini mereka perdagangan besoknya itu mereka merubah lagi. Mereka akumulasi, kalau perdagangan yang berikutnya mereka akumulasi, ya artinya ada potensi naik lagi seperti itu. Jadi kita lihat, perhatikan saja aksi dari investor besarnya, apakah mereka akumulasi atau distribusi. Kita nggak bisa lihat candle-candle seperti ini ya. Karena kalau kita lihat candle, oh candlenya hijau, habis itu ternyata investor besarnya distribusi, kita berpikir akan naik, malahan turun lebih dalam seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang bertanya atau request, silahkan komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Bekasi Pajar Industri Estate ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, karena semuanya sudah dalam bentuk digital, maka sangat penting kita memperhatikan investor besarnya. Wajib bagi kita kalau ingin beli perusahaan, investor besarnya harus memiliki porsi yang paling banyak seperti itu. Karena sudah 100% scriptless. Kalau investor besarnya sudah sangat sedikit, sebaiknya jangan beli perusahaan seperti itu. Karena bahaya sekali kalau misalkan barangnya sudah dibuang ke retail semua. Artinya perusahaan itu sudah tidak urus lagi begitu, harga sahamnya akan terus tidur dan perusahaannya kalau bangkrut pun kita tidak bisa apa-apa seperti itu. Oke, nah dari 100% yang beredar di publik, ternyata kepemilikan investor besarnya masih cukup besar, yaitu 58,2%. Jadi masih banyak kepemilikan mereka. Kalau untuk trading ya, kalau untuk investing sebaiknya jangan. Karena kalau untuk investing sebaiknya kepemilikan investor besarnya harus di atas 75%.
Kemudian untuk kepemilikan investor semi retail di sini sebesar 13,5%. Semi retailnya juga cukup ya, tidak terlalu banyak ya, kecil di sini kategorinya. Nah, kemudian ternyata retailnya yang banyak di sini, sudah melebihi ambang batas maksimumnya yaitu 28,3%. Ya enggak apa-apa kalau untuk trading ya, tapi kalau untuk investing sebaiknya jangan seperti itu. Nah, karena ini sudah 100% scriptless. Nah, berikutnya ternyata di sini investor besarnya yang memiliki saham perusahaan ini yaitu PT Agro Manunggal dengan Daiwa Host. Jadi mereka adalah dua investor besar yang memiliki. Jadi kalau mereka buang barang banyak, sebaiknya kita hindari seperti itu. Tapi kalau mereka akumulasi, berarti ada kepentingan untuk mereka markup. Kalau mereka sudah punya barang dan mereka beli kembali, berarti itu ada kepentingan mereka akan markup dan mereka akan menjual lagi di harga atas seperti itu. Nah, itu bisa jadi opportunity. Kalau mereka beli, kita ikut beli. Kalau mereka jual, nanti kita ikut jual seperti itu. Nah, average dari investor besarnya di sini harganya di 146. Jadi di harga 146. Jadi di harga ini ya. Ya, di harga ini 146. Jadi ini di bawah harga average mereka. Jadi mereka kalau mau jualan ya harus markup dulu, jualan di atas baru nanti dibiarkan turun lagi seperti itu. Jadi masih berpotensi, berpeluang ini seperti itu. Tapi tetap cek aksi investor besarnya selanjutnya seperti itu ya.